Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penyusunan dari anggaran produksi. Nah, dalam video pembelajaran ini saya akan membahas yang pertama terkait pengertian anggaran produksi, lalu kegunaan anggaran produksi, lalu langkah penyusunan anggaran produksi, lalu pendekatan dalam penyusunan anggaran produksi, dan yang terakhir yaitu contoh soal. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang. Yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, dan waktu atau kapan produksi akan dilakukan. Selanjutnya yaitu kegunaan anggaran produksi. Nah, secara umum, anggaran produksi berguna sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, anggaran produksi dapat berguna, yang pertama, menunjang kegiatan penjualan, sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Lalu yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lalu yang ketiga, mengatur produksi agar biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Lalu langkah-langkah penyusunan anggaran produksi. Yang pertama yaitu menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan tingkat persediaan. Lalu yang kedua, menetapkan jumlah total masing-masing jenis produk yang harus diproduksi selama periode budget. Lalu yang ketiga, menyusun schedule atau meratakan produksi pada periode interim. Lalu cara pendekatan dalam penyusunan anggaran produksi. Yang pertama yaitu ada dengan mengutamakan stabilitas tingkat produksi. Artinya, walaupun terjadi fluktuasi penjualan, namun jumlah yang akan diproduksi di waktu yang akan datang akan stabil. Lalu yang kedua, mengutamakan pengendalian tingkat persediaan barang. Artinya, pengembalian jumlah barang yang akan diproduksi dibiarkan berfluktuasi, tetapi tingkat persediaan diutamakan stabil dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga, pendekatan kombinasi dari kedua kebijaksanaan di atas. Artinya, tingkat produksi maupun tingkat persediaan dibiarkan berfluktuasi dalam batas-batas tertentu. Nah, selanjutnya terkait contoh soal. Nah, di sini yaitu soalnya PT Vakbis merencanakan penjualan tahun 2023 dengan pola sebagai berikut. Nah, pada triwulan pertama yaitu perencanaan penjualan adalah 115 unit, lalu triwulan kedua 85.000 unit, lalu triwulan ketiga 85.000 unit, lalu pada triwulan keempat yaitu 115.000 unit. Jika diketahui persediaan tahun 2023 adalah sebesar yang pertama persediaan awal yaitu 60.000 unit, lalu persediaan akhir 40.000 unit. Nah, pertanyaannya, buatlah anggaran produksinya dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut, yaitu yang pertama stabilitas tingkat produksi, dan yang kedua stabilitas tingkat persediaan. Nah, baik, berikut ini pembahasan terkait contoh soal. Nah, yang pertama dengan menggunakan pendekatan stabilitas tingkat produksi. Nah, untuk pendekatan stabilitas tingkat produksi, kita langkah pertama kita perlu menghitung dulu jumlah yang harus diproduksinya. Yang pertama yaitu anggaran penjualan selama 1 tahun. Nah, untuk anggaran penjualan selama 1 tahun ini didapat dari total anggaran penjualan selama 4 triwulan ini. Lalu untuk persediaan akhir diketahui di soal persediaan akhirnya 40.000. Lalu jumlah yang tersedia. Nah, jumlah yang tersedia didapat dari anggaran penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Nah, selanjutnya persediaan awal diketahui di soal yaitu 60.000 unit. Nah, selanjutnya jumlah yang harus diproduksinya yaitu didapat dari jumlah yang tersedia dikurang dengan persediaan awal. Nah, lalu tingkat produksi per triwulan. Nah, jumlah yang diproduksi tadi dibagi karena per triwulan jadi dibagi 4. Maka didapatkan tingkat produksi per triwulannya yaitu sebesar 95.000. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat
anggaran produksinya. Nah, di soal tadi diketahui anggaran penjualan per triwulannya yaitu sebesar yang pertama 115.000 unit, lalu triwulan kedua 85.000 unit, lalu selanjutnya seterusnya kita masukkan anggaran penjualannya yang sudah diketahui di soal tadi. Lalu untuk persediaan akhir diketahui di soal itu sebesar 40.000 unit. Nah, untuk persediaan awal diketahui di soal yaitu sebesar 60.000 unit, maka kita masukkan. Nah, lalu tadi yang kita dapatkan tadi bahwa tingkat produksi per triwulannya 95.000, maka kita masukkan tingkat produksi tiap triwulannya sebesar 95.000. Nah, selanjutnya yang pertama kita hitung dulu untuk triwulan keempatnya. Untuk jumlah yang tersedia tadi itu didapat dari anggaran penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Nah, selanjutnya untuk mencari persediaan awal kita cari dengan cara mengurangkan jumlah yang tersedia dengan tingkat produksi. Lalu persediaan awal pada triwulan keempat akan menjadi persediaan akhir di triwulan ketiga. Nah, selanjutnya yang jumlah tersedia tadi yaitu dari anggaran penjualan ditambah persediaan akhir, maka didapat hasilnya jumlah yang tersedia itu sebesar 145.000. Lalu persediaan awal hampir sama seperti rumus yang tadi, yaitu jumlah yang tersedia dikurang dengan tingkat produksinya. Lalu persediaan awal di triwulan ketiga akan menjadi persediaan akhir di triwulan kedua. Lalu untuk persediaan awalnya juga sama tadi, tinggal dikurang jumlah yang tersedia dengan tingkat produksinya. Lalu persediaan akhir di triwulan persediaan akhir untuk triwulan 1 didapat dari persediaan awal di triwulan kedua. Nah, baik, maka didapatkanlah anggaran produksi menggunakan pendekatan stabilitas tingkat produksi, yaitu seperti ini. Nah, selanjutnya untuk stabilitas tingkat persediaan. Nah, untuk pendekatan stabilitas tingkat persediaan, kita menghitung dulu selisih persediaan awal dengan persediaan akhir. Nah, di sini didapat dari soalnya persediaan awalnya itu 60.000 unit, lalu persediaan akhir 40.000 unit. Nah, maka didapatkan selisihnya yaitu dari pengurangan persediaan awal dikurang persediaan akhir yaitu 20.000. Lalu untuk karena ini per triwulan, maka selisihnya tadi kita bagi 4. Nah, jika persediaan awalnya itu lebih besar dari persediaan akhir, maka persediaan awalnya ini kita kurang dengan selisihnya. Nah, jika persediaan awalnya kurang dari persediaan akhir, maka persediaan awal ditambah dengan selisihnya. Nah, tadi dapat kita lihat di sini persediaan awalnya itu lebih besar dari persediaan akhir. Maka untuk menghitungnya persediaan awalnya itu kita kurang dengan selisihnya tadi. Nah, jadi tadi persediaan awalnya 60.000, kita kurang 5.000, maka hasilnya 55.000. Lalu triwulan kedua juga kita masukkan 55.000 tadi dikurang dengan 5.000. Nah, begitu pula selanjutnya. Nah, baik, di sini untuk menyusun anggaran produksinya. Yang pertama, anggaran penjualannya ini diketahui dari soal tadi, yaitu anggaran penjualannya sebesar ini. Lalu untuk persediaan akhirnya 40.000. Nah, tadi sudah kita dapat ya dari sini untuk persediaan akhirnya. Yang pertama itu sebesar 55.000 yaitu selisihnya. Lalu selanjutnya sebesar 50.000 untuk triwulan kedua. Lalu untuk triwulan ketiga sebesar 45.000. Untuk triwulan keempat yaitu 40.000. Nah, selanjutnya juga persediaan awal yaitu merupakan persediaan akhir dari triwulan pertama. Jadi untuk persediaan awal triwulan kedua yaitu merupakan persediaan akhir dari triwulan 1.
Begitu pula selanjutnya persediaan akhir dari triwulan kedua akan menjadi persediaan awal di triwulan ketiga. Lalu juga begitu pula di persediaan awal triwulan keempat, yaitu persediaan akhir dari triwulan ketiga akan menjadi persediaan awal di triwulan keempat. Nah, selanjutnya untuk tingkat produksi, yaitu jumlah yang tersedia dikurang dengan persediaan awal. Nah, begitu pula selanjutnya. Maka didapatlah tingkat produksi tiap triwulannya sebesar ini. Baik, sekian dari saya. Sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.